yang terdiri dari saya sendiri Agni Himatul Mujahidin, Saya Nita Dianti. Dan saya Islamia Novalis, dan kami akan mempresentasikan mengenai pengertian fungsi Dan objek administrasi pendidikan. Selamat menyaksikan. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa lagi walaupun dalam keadaan virtual. Baik teman-teman, perkenalkan saya sebagai moderator akan memandu acara ini. Sebelum kita mulai ke acara pembahasan materi, lebih baiknya kita mengucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja kepada materi inti kita. Pemateri kita kali ini ada 3. Yang pertama ada Teh Ismi, yang kedua ada saya sendiri, dan yang ketiga ada Teh Nita. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Teh Ismi untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian administrasi pendidikan. Nah, apa itu administrasi pendidikan itu? Nah, administrasi pendidikan itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu ade dan ministro. Ade itu artinya intensif dan ministro itu artinya melayani. Nah, yang dimaksud dengan intensif di sini adalah bersifat sungguh-sungguh. Bersifat sungguh-sungguh sehingga memperoleh suatu hasil yang optimal. Kemudian yang dimaksud dengan melayani adalah membantu atau mengarahkan kepada suatu objek yang menjadi fokus itu gitu. Kemudian ada pengertian menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang mengatakan bahwa usaha pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan pembelajaran peserta didik agar aktif mengembangkan potensinya. Jadi menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ini, pendidikan itu adalah usaha sadar yang dilakukan oleh peserta didik tersebut gitu. Kemudian ada pengertian administrasi pendidikan menurut Syarif. Apa sih yang dikatakan Syarif mengenai administrasi pendidikan itu? Nah, menurut Syarif, pengertian dari administrasi pendidikan itu adalah usaha bersama mendayagunakan sumber-sumber. Nah, sumber-sumber yang dimaksud di sini tuh yaitu sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan begitu. Kemudian ada pengertian administrasi menurut Nasution. Nah, menurut Nasution ini mengatakan bahwa administrasi pendidikan ini adalah kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, baik itu personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan begitu. Jadi pengertian administrasi pendidikan jika diartikan secara etimologis ini adalah melayani atau mengabdi secara intensif terhadap subjek tertentu seperti objek material, personal, dan kurikulum begitu. Sekian pemaparan mengenai administrasi pendidikan. Nah, saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Ismi yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut kepada pemateri selanjutnya, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi administrasi pendidikan. Baik teman-teman, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama itu ada bidang tata usaha. Yang dimaksud dari ruang lingkup ini adalah ruang lingkup administrasi. Tentu saja yang pertama ada bidang tata usaha sekolah. Bidang tata usaha sekolah di sini itu tuh bisa disebut sebagai organisasi atau struktur pegawai tata usaha, itu termasuk ke dalam bidang tata usaha sekolah. Lalu anggaran belanja keuangan sekolah itu juga termasuk ke bidang tata usaha sekolah, termasuk dalam ruang lingkupnya ya, ruang lingkup bidang tata usaha sekolah. Lalu ada tentang keuangan dan pembukuan, ada juga tentang surat menyurat, itu termasuk ke dalam ruang lingkup bidang tata usaha sekolah. Yang selanjutnya yaitu bidang personal murid. Nah, bidang personal murid ini biasanya
otomatis tentang masalah kesehatan murid, itu termasuk ke dalam ruang lingkup bidang personal murid, atau tentang evaluasi kemajuan murid, atau bisa dibilang penilaian ya. Penilaian murid juga termasuk ke dalam bidang personal murid. Ada juga masalah kesejahteraan murid, ada juga tentang bimbingan konseling untuk murid, itu termasuk ruang lingkup yang ada di administrasi di bidang pendidikan personal murid. Yang selanjutnya, bidang personal guru. Nah, ruang lingkup administrasi pendidikan di bidang personal guru itu tuh ada pengangkatan dan penetapan guru, ada organisasi person guru, ada masalah kepegawaian, masalah tentang kondisi dan evaluasi kemajuan guru, itu termasuk di bidang personal guru. Ada juga tentang refreshing dan upgrading guru. Nah, kalau refreshing nih buat guru-guru itu termasuk ruang lingkup di bidang administrasi personal guru. Lalu ada bidang supervisi. Bidang supervisi ini mencakup upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha. Itu termasuknya kepada bidang supervisi. Mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antar guru. Itu pun masuknya ke ruang lingkup bidang supervisi ya teman-teman. Yang selanjutnya ada bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Itu termasuk salah satunya berpedoman dan menetapkan kurikulum sekolah. Nah, soal kurikulum, adanya revisi kurikulum, adanya tentang melaksanakan organisasi kurikulum berserta metode-metodenya, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan kurikulum, perevisian kurikulum, itu termasuk ke dalam bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Seperti itu. Kita next ya, langsung kepada fungsi administrasi pendidikan. Apa sih fungsinya? Oke, berikut ini ada beberapa fungsi administrasi pendidikan. Nah, yang pertama ada perencanaan. Fungsi administrasi pendidikan yang pertama itu untuk planning. Untuk memplanning perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dicantumkan atau apa saja akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Nah, fungsinya itu untuk memanage atau untuk memplanning, untuk menerka-nerka apa nih ya, kegiatan apa nih, atau misalnya anggaran apa yang harus dicantumkan di tahun ini, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian di sini adalah salah satu fungsi administrasi. Maksudnya pengorganisasian itu apa sih? Pengorganisasian antar guru dan murid, kerjasama antar guru dan guru yang lain. Di situ adalah fungsi administrasi. Di administrasi itu dijelaskan, di administrasi juga tetapkan bagaimana caranya guru bersikap kepada murid, guru bersikap kepada guru yang lainnya. Itu adalah salah satu fungsi administrasi. Yang selanjutnya fungsi administrasi itu ada Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi yang ketiga ada koordinasi. Koordinasi adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Jadi, fungsi administrasi itu untuk mengkoordinir semua yang ada di sekolah. Kegiatan yang ada di sekolah itu sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan, lalu dikoordinir oleh setiap guru dan setiap penanggung jawabnya. Lalu fungsi administrasi yang selanjutnya, yang keempat, yaitu komunikatif. Komunikatif ini merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi tersebut meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud, baik secara tertulis maupun lisan. Itu adalah salah satu fungsi administrasi pendidikan. Yang selanjutnya pengawasan atau supervisi. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan.
Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Selain tadi fungsi pendidikan itu untuk perencanaan, untuk pengorganisasian, untuk mengkoordinasi, lalu untuk berkomunikasi, dan yang selanjutnya itu untuk pengawasan. Ketika kita sudah memiliki suatu rencana, jika tidak diawasi, maka rencana itu takutnya akan keluar dari tujuan suatu sekolah tersebut, seperti itu. Makanya ketika kita sudah memiliki suatu tujuan, suatu rencana, maka harus tetap diawasi. Seperti itu. Yang selanjutnya, penganggaran. Nah, penganggaran adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian suatu tujuan dalam administrasi pendidikan. Percuma jika ada perencanaannya sudah matang, pengorganisasiannya sudah matang, dikoordinasikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, diawasi dengan baik, tetapi di bagian penganggarannya tidak cair ataupun masih sulit, itu juga akan tidak berkesinambungan jadinya. Jadi fungsi administrasi itu salah satunya untuk penganggaran. Lalu yang selanjutnya itu untuk kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian adalah sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar dipilih untuk menduduki jabatan tertentu, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Jadi selain tadi fungsi dari administrasi itu untuk perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, untuk berkomunikasi, pengawasan, ada juga penganggaran. Selanjutnya itu untuk kepegawaian, dan yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian atau evaluasi. Tujuan kegiatan evaluasi yaitu untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi. Jadi setiap acara itu pasti akan ada evaluasi, akan ada penilaian, dan itu adalah salah satu fungsi adanya administrasi pendidikan. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, lanjut kepada pemateri selanjutnya, yaitu Kak Nita Adianti. Kepada Kak Nita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang ketiga, yaitu objek sasaran. Sebelum-sebelumnya rekan-rekan saya telah menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan, ruang lingkup administrasi pendidikan, dan begitu fungsi administrasi pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan tentang objek sasaran administrasi pendidikan. Ada apa aja nih di objek sasaran administrasi pendidikan? Sebelumnya, saya akan jelaskan apa maksud dari objek sasaran administrasi pendidikan. Objek sasaran administrasi pendidikan yaitu rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Dalam objek sasaran ini ada 3 bagian, yaitu bidang material, bidang personal, dan bidang kurikulum. Nah, untuk bidang material yaitu kegiatan administrasi yang mengikuti bidang-bidang materi atau benda-benda tata usaha sekolah, keuangan, dan lain-lain. Maksud lain-lain itu yang ada objeknya gitu, yang berupa materi. Nah, yang kedua yaitu bidang personal. Bidang personal yaitu tercakupnya dalam administrasi personal guru dan pegawai sekolah serta administrasi peserta didik, seperti halnya Dapodik, terus EMIS. Begitupun ketika kita ingin akreditasi kan suka ada data-data seperti struktural sama wali murid juga ya. Nah, terus yang ketiga yaitu bidang kurikulum. Bidang kurikulum yaitu tercakup di dalamnya penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum,
seperti pembagian tugas mengajar pada guru-guru, penyusunan silabus, dan lain-lain. Seperti contohnya nih, ada pembagian mengajar ada di kelas A, ada di kelas B, ada jadwal-jadwalnya. Terus membuat silabus, membuat dokumen 1, membuat perencanaan pembelajaran, RPPM, RPPH. Mungkin ibu-ibu atau teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan perencanaan pembelajaran ya. Mungkin cukup sekian yang saya paparkan dalam materi objek sasaran. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kanita Adianti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya buka satu sesi itu untuk 3 penanya. Silahkan.